Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu pada kajian tahsin bulan yang mulia ini, dan insyaallah kita telah sampai pada surah Al-A'la, ya. Pada pertemuan sebelumnya, 2 hari yang lalu, kita telah membahas seputar hukum tajwid dan tahsin dari surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 9. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tajwid dan tahsin surat Al-A'la dari ayat 10 hingga ayat terakhir, yaitu ayat ke-19. Baiklah, seperti biasanya kita akan bagi menjadi 2. Pertama adalah pengenalan tajwid dan tahsin. Pengenalan tajwid dari kami terkait ayat-ayat yang akan kita bahas. Dan yang sesi kedua adalah pembacaan dari para peserta yang bergabung di ruang Zoom. Dan bagi peserta yang live via Facebook, silahkan mengklik link yang dikirimkan oleh admin untuk bisa bergabung bersama kami di ruang Zoom dan kami perbaiki bacaan surat Al-A'la yang akan dibacakan. Baiklah, sebelum kami membahas tentang isi tajwid dan tahsin dari surat ini, khususnya ayat 10 sampai ayat 19, kami akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, itu tadi ayat-ayatnya. Insyaallah kita akan membahasnya satu persatu. Terlebih dahulu kami akan share screen. Baik. Kita akan mulai di ayat ke-10, ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru, di sini ada huruf dal yang bertasydid, ya. Huruf dal bertasydid, bacanya jangan terlalu ditekan, ya. Sayadzakkaru, ya. Jangan terlalu ditekan sayadzakkaru. Namun dia perlahan dan halus, sayadzakkaru. Dan di huruf kaf, ya, huruf kaf memiliki sifat hamz, sayadzakka, ya, ka, ya, jangan huruf ka biasa, sayadzakkaru, tapi sayadzakkaru. Dan huruf ra tebal, ya, karena dia berharakat dhammah. Sayadzakkaru man yakhsha. Oke, man di sini nun mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya. Nunnya dilebur, dimasukkan langsung ke huruf ya disertai dengan gunnah atau dengung. Man yakhsha, ya, dengung itu adalah suara yang keluar dari al-khayshum atau rongga hidung.
sayadzakkaru man yakhsha, ya, dan durasinya agak ditahan sedikit. Dan huruf kha tebal, dan huruf shin, ya, shin kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, dia memiliki sifat tafasyi, ya. Makhraj huruf shin adalah pertengahan lidah itu diangkat dan hampir bertemu dengan langit-langit tengah, ya, dan mengalirkan nafas ke seluruh bagian rongga mulut. Khsya, ya. Man yakhsha, ya, tayyib. Dan di sini akhirannya 2 harokat saja, mad tabi'i. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, ya, wa yatajanna huruf nun yang bertasdid itu durasinya ditahan, dan ashqa, ya, huruf shin juga perhatikan sifatnya dengan baik, ashqa. Dan huruf qaf tebal, dan di sini juga tetap 2 harokat. Wa yatajannabuhal ashqa, ya. Dan dia tidak panjang kalau dia disambung, ya, contohnya banyak sekali kita dengar juga, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra, ya. Jadi kalau dia disambung dengan ayat setelahnya al-ashqa alladhi, itu sudah hilang matnya, ya, karena ayat setelahnya itu bertasdid alladhi, ya. Baiklah, kita bahas lagi yang setelahnya. Alladhi yaslan naral kubra. Baik. Alladhi, ya, dhi perhatikan dengan baik, bibir ditarik lagi, dhi. Yasla. Oh ya, di sini ada pertemuan 2 huruf ya. Ya, yang pertama adalah ya sukun di matnya alladhi, dan ya berharakat setelahnya, alladhi yasla. Nah, di sini perlu diperhatikan jangan sampai dia bunyinya seperti tasdid, ya. Alladhi yasla itu tidak, ya, bukan. Tapi ya yang pertama adalah mad, ya, panjang 2 harokat, dan jangan sampai dia langsung dileburkan kayak setelahnya, tidak, terpisah. Namun bacaannya tetap satu, tapi hurufnya terpisah. Bukan berarti bacaannya dipisah, tapi bacaannya tetap mengalir dan hurufnya terpisah. Alladhi yasla, ya. Alladhi yasla, ya, jangan ditasdid. Alladhi yasla. Baik. Alladhi yasla, huruf shad, ya, tebal, dan ketebalannya tetap dimunculkan walaupun dia sukun. Yasla, ya. Tapi huruf lamnya jangan sampai ikutan tebal, ya. Yasla, bukan yasla, tapi yasla. Alladhi yaslan naral kubra. Tayyib, huruf ra berharakat fathah dan dia tebal, tafkhim. Dan al-kubra, ya, huruf kaf memiliki sifat hams, ku, dan ba di sini qalqalah, ya. Ada 5 huruf qalqalah ketika dia sukun, yaitu ba, jim, dal, ta, dan qaf. Dan di sini huruf ba, kube, ya. Jadi qalqalah itu bukan huruf kube, bukan. Tapi pantulan biasa, kubro, ya. Apalagi di sini namanya qalqalah sughrah karena berada di pertengahan bacaan, qalqalah kecil. Dan ra mad tabi'i 2 harakat dan dia dibaca tebal. Alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma
mim tasydid ditahan lagi ya seperti nun tasydid. La yamutu fiha wa la yahya. Di sini banyak mat ya, semuanya mat tabi'i. Dua harokat semuanya dibaca dengan seragam dan tidak panjang satu dari yang lainnya. La dua harokat, yamutu dua harokat, fi dua harokat, ha dua harokat, la dua harokat, yahya dua harokat. Ya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan cara terbaik untuk memanjangkan mad dua harokat adalah dengan diain satu kali saja. La yamu gitu. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Baik. Yahya. Ya. Qad aflaha man tazakka. Ya. Qad aflaha. Di sini ada qala-qala juga ya, huruf dal ya. Jangan dibaca mati qad aflaha, tapi qad aflaha. Dan selanjutnya nun mati ketemu dengan huruf ta, hukumnya ikhfa hakiki ya. Makhraj atau posisi lidah telah kita letakkan di huruf setelahnya, yaitu huruf ta ketika melafazkan nun. Man ta, man ta, man tazakka ya. Huruf ta memiliki sifat hamz ta, ta, dan huruf zai ya, huruf zai makhrajnya adalah ujung lidah bertemu ya dengan ujung gigi, atau ujung lidah bertemu dengan gigi atas dan bawah, dan giginya diapit ya, giginya bertemu tapi lidahnya tidak diapit. Tazza za ya, persis huruf za, za. Man tazakka ya, dan ka di sini hanya dua harokat saja. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla ya, wa dzakara isma rabbih fasalla. Rufranya semua tebal ya karena berharokat fathah. Hi di sini dua harokat saja, namanya mad silah qasirah atau mad silah sughra ya. Fasalla, dan huruf sad tebal, dan lamnya di sini bertasydid dan jangan terlalu ditahan. Fasalla ya, tapi tasydidnya biasa saja. Fasalla, dan panjangnya mad tabi'i dua harokat. Kita lanjut. Bal tu'thirunal hayatad dunya ya, bal tu'thiruna. Di sini perhatikan bal sukun bertemu dengan huruf ta itu idhar ya, lamnya diidharkan. Adapun ketika dia idgham bat tu'thiruna itu bacaan yang keliru untuk riwayat ini karena dia berada di bacaan-bacaan riwayat yang lain. Adapun Hafs dia membacanya bal tu'thiruna. Bal tu'thiruna ya. Tu di sini ada hamzah sukun ya. Jangan dibuat jadi ain. Bal tu'thiruna, tapi bal tu'thiruna. Baik. Dan huruf ra-nya di sini tebal ya, jangan sampai dia terpengaruh dengan kasrah huruf sebelumnya. Bal tu'thiruna, tapi dia tebal. Bal tu'thiruna ya. Dan huruf ta di sini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan atau diapit oleh kedua gigi seri atas dan bawah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, thiruna huruf ra-nya di sini tebal dan mad dua harokat saja, mad tabi'i. Al hayata di sini juga iya-nya mad tabi'i. Dan di sini bisa pemirsa saksikan di sini ada huruf waw di lafaz al hayata. Bacanya bukan hayawata, tetap hayata ya. Waw di sini hanya berupa rasm, hanya berupa tulisan tanpa harus dibaca ya. Dan begitulah gaya penulisan Al-Qur'an dari zamannya
Utsman bin Affan ketika beliau memerintahkan untuk menulis, dan beginilah gaya penulisannya untuk lafaz haya di dalam Al-Quran. Ada huruf wawunya, namun huruf wawu di sini tidak dibaca sama sekali. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ad-dunya, di sini ada huruf nun, nun mati bertemu dengan huruf ya, namun tidak dibaca ikhfa. Afwan, tidak dibaca idgham, tapi tetap dibaca izhar. Ya, jelas. Mengapa nun mati bertemunya pada dasarnya kan dibaca idgham. Ya, namun itu khusus untuk dua kata yang berbeda. Ya, kalau kita perhatikan dengan baik, perhatikan dengan seksama hukum-hukum idgham dalam Al-Quran, baik itu idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, itu semuanya pasti berada di dua kata yang berbeda. Ya, misalnya huruf nunnya berada pada huruf atau di akhir kata pertama, dan huruf ya-nya atau wawunya atau mim dan nun atau lam dan ra yang masuk dalam kategori idgham itu berada pada awal kata dari kata kedua. Contohnya nanti kita akan sampai di ayat setelahnya, ya, itu pasti berada pada dua kata yang berbeda. Adapun ketika nun matinya itu berada pada kata yang sama seperti ad-dunya, nun mati ketemu ya, itu maka nunnya dibaca dengan izhar, dibaca jelas, jangan di idgham duya, ya salah, tapi dunya. Dan ini hanya ada 4 huruf dalam Al-Quran, hanya ada 4 kata, yaitu pada kata dunya, sinwanun, qinwanun, dan bunyanun. Baik, dari sini ya-nya 2 harokat saja mad tabi'i. Lanjut. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, wal akhirah, ya, huruf hanya di sini mad 2 harokat saja. Khiratu khairun wa abqa, ya. Di sini ada khay, di sini namanya ya lin, ya, karena dia sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Khairun wa abqa, dan run, nah, ini yang kami jelaskan tadi adalah tanwin yang dimana setelahnya bertemu dengan huruf waw, ya. Khairun satu kata dan waw satu kata, makanya terjadi di sini idgham, namanya di sini idgham bi gunnah karena bertemu dengan huruf waw, dan gunnahnya tetap tinggal, yaitu dengungnya khairun wa, ya, jangan tanpa dengung, khairu, yaitu waw khalis atau waw murni tanpa dengung. Tapi kalau dengan dengung, kita berusaha untuk mengeluarkan suara atau mengeluarkan bunyi dari rongga hidung kita. Khairun wa, dan ditahan, ya. Khairun wa abqa, dan huruf ba di sini qalqalah, dan qaf 2 harokat panjangnya ketika kita waqaf di akhir ayat ini, ya. Namun ketika kita wasal, panjangnya bisa kita ambil 4 atau 5 harokat, ya, karena ketika kita wasal maka dia bertemu dengan huruf hamzah dan otomatis dia menjadi mad jaiz munfasil. Contoh, wa abqa inna hadza, ya, itu kalau kita wasal kita bisa panjangkan 4 harokat. Namun ketika kita waqaf, dia kembali hukumnya menjadi mad tabi'i biasa, panjangnya hanya 2 harokat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lanjut. Inna hadza la fi as-suhufil ula, ya, inna nun tasydid ditahan durasinya. Inna hadza 2 harokat saja dua-duanya, ha dan dha. La fi as-suhufil ula, ya, la fi as-suhufil ula. Di sini juga ada panjang mad 2 harokat saja, u dan la juga 2 harokat, ya. Inna hadza la fi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, ya, huruf shad di sini
Termasuk juga di ayat sebelumnya as-suhufil ula dan suhufi Ibrahim, diperhatikan dengan baik makhrajnya dan sifatnya, ya. Jangan sampai dia hanya sin yang didomahkan. Ya, ini bukan sin tapi sod, so, si, su, ya, suhu, ya. Makhraj huruf sin dan huruf sod memang sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi atas dan bawah. Fu, so. Namun yang membedakan dari makhraj sin dan sod adalah ketebalannya. Ya, sod lebih tebal. Ya, dan ketebalannya itu didapat dari terangkatnya lidah bagian belakang. Fo. Kalau sin tidak terangkat, sa. Tapi ketika so dia terangkat, fo. Makanya ini yang dinamakan sebagai sifat isti'la. Ya, isti'la itu ke atas. Ya. Apa yang ke atas yaitu lidah bagian belakang. So. Ya, sama huruf-huruf isti'la yang lain. Contoh kho, ko, po, bo, ya. Termasuk juga dengan so, ya. Beda dengan sa, ya. Sa infitah, istifal, yaitu lidah tetap rendah di bawah, tidak diangkat. Lanjut. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, Ibra banyak qalqalah, ra-nya 2 harakat, hi 2 harakat, wa Musa mu 2 harakat, dan sa terakhir juga 2 harakat. Ya, jangan dipanjangkan jadi lebih dari 2 harakat. Pertama ini yang paling sering di akhir-akhir bacaan ini, akhir-akhir surah. Ya, jangan sampai panjang dari lebih dari 2 harakat padahal dia hanya 2 harakat mat tabi'i. Namanya juga mat tabi'i, mat asli, ya di mana-mana 2 harakat saja. Ya, baik dia di awal bacaan, di tengah bacaan, maupun di pertengahan atau di akhir bacaan. Baiklah, cukup sekian tajwid dan pengenalan tajwid dari surat yang telah kita bahas bersama, dan insya Allah pada sesi kedua peserta yang telah bergabung di ruang Zoom bisa berpartisipasi, dan khususnya hanya untuk para ikhwan saja ya yang membacakan. Dan silakan diangkat tangannya yang ingin membaca, dan usahakan jika tidak berhalangan dibuka kameranya, dan ketika telah dibuka silakan sebutkan nama dan asal daerah. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu satu kali lagi ayat-ayat yang akan kita dengar dari para peserta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan mendengarkan partisipasi dari salah seorang peserta. Silakan Henry Purnama. Ya, disebutkan namanya dengan lengkap dan asal domisilinya. Silakan admin untuk dibantu membukakan mikrofon dan kamera. Silakan. Ya, fadhal.
Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Purnama, asal Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Bang Hendri, silakan. Ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayadzakkaru man yakhsha. Yakhsha, huruf kha-nya tetap tebal ya. Yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Man tazakka ya, man ta, bukan man ta. Nun mati bertemu dengan ta ikhfa, dan tapi ikhfanya tidak dibarengi dengan suara tambahan misalnya ng, tapi dia murni ikhfanya itu berasal dari peletakan makhraj pada huruf ta. Man ta, man ta. Manta. Lagi Manta. ya, lumayan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ulang lagi, wa dzaka, huruf hams dari kaf belum terlalu. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Baik, lanjut. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fi as-suhufil ula. Lafi, ulang. Inna hadha la fi as-suhufil ula. Fi-nya tipis ya, huruf fa tipis. Lafi, fi. Lafi. Fi. Jadi caranya itu lidahnya atau bibirnya ditarik sedikit ke belakang karena dia kasroh. Lafi. Inna hadha la fi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. I-nya juga di huruf hamzah ya, Ibrahim. I itu di bibirnya ditarik ke belakang sedikit, I biar kedengaran tipis. Suhufi Ibra, bukan Ibra. Kalau dia kedengaran tebal, tapi Suhufi Ibrahim wa Musa. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, bacaannya lumayan bagus lagi ya. Dan diperbaiki lagi untuk banyak latihan, insyaallah. Insyaallah dengan banyak membaca, banyak mentahsin bacaan, insyaallah makin hari pasti ada peningkatan yang dirasakan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya. Selanjutnya silakan yang ingin berpartisipasi, khususnya dari ikhwan. Silakan Hadis ya, dibuka mikrofonnya, kalau bisa kameranya juga.
disebutkan nama dan asal daerahnya. Tafadhol. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Santu. Suaranya Nama saya Hadi Santung dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Ustaz. Masya Allah. Di mana di Nrekang? Di Cekek, Ustaz. Cekek, Masya Allah. Dingin, Cekek. Padahal. Nah, cuman ini jaringan tidak terlalu. Iya, betul. Sebentar. Coba matikan kameranya biar bisa fokus di suaranya saja biar lancar. Mulai, Ustaz? Betul. Kalau suaranya masih putus-putus, kameranya dimatikan biar nanti suaranya bisa tidak putus-putus. Coba dulu buka kamera, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayadzakkaru man yakhsha. Rokoknya tebal ya. Man yakhsha, bukan yakhsha, tapi yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Ulang ayat ini. Qad aflaha itu apaan? Huruf hamzahnya ditahqiq lagi, diperjelas. Qad aflaha. Jangan seperti di ayun saja qad aflaha, tapi qad aflaha. Belum. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ulang. Wal akhiratu khairun wa abqa. Baik. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu juga ya, suhufi Ibe, huruf hamzahnya ditahqiq. Nah, yang namanya tahqiq itu diperjelas hamzahnya. Suhufi Ibe. Suhufi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah. Barakallahu fikum ya, bacaannya tenang, bagus. Ya, tinggal beberapa huruf perlu diperbaiki lagi dan diperjelas lagi ya, terutama huruf hamzah ya. Huruf hamzah jadi begitu tadi, jangan sekedar dilepas dan diayun ya, seakan-akan hanya ingin menggugurkan kewajiban saja dalam pelafalan huruf tersebut. Namun betul-betul harus diberikan haknya ya. Hak tahqiq dari huruf hamzah itu adalah kita betul-betul mengeluarkannya dari mana? Dari aqsal halq, tenggorokan paling bagian bawah dengan penekanan
Ya, seperti itu. Ya. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pada hadis santung dari Enrekang. Baiklah, kita bisa terima satu bacaan lagi dari para peserta. Silakan sebelum kita tutup. Silakan yang mau membaca. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bergabung, kami akan bacakan sekali lagi dari awal surah Al-A'la. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, baik. Itulah tadi bacaan surat Al-A'la yang kami usahakan betul-betul sesuai dengan tajwid yang berlaku. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang telah bergabung di ruang Zoom dan kepada para pemirsa yang menyaksikan via live Facebook dimanapun berada. Ya, kami undur diri terlebih dahulu dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dipahami dengan baik serta dipraktekkan sehingga menjadi ladang pahala bagi kami dan para pemirsa sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.